Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Safar Akbari, NIM 09115803190057. Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan semester 4 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidendeng Rapang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan merangkum beberapa materi terkait mata kuliah AIK 4. Yang pertama, yaitu karya monumental umat Islam dalam IPTEX. Yang kedua, hakikat IPTEX dalam pandangan Islam. Dan yang ketiga, kewajiban menuntut ilmu, mengamalkan, serta mengembangkannya. Yang keempat, etika pengembangan dan penerapan IPTEX. Yang kelima, integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Dan materi yang terakhir adalah paradigma pengembangan IPTEX. Materi yang pertama adalah karya monumental umat Islam dalam perkembangan IPTEX. Nah, dalam materi ini mencakup pembahasan mengenai bagaimana sejarah perkembangan umat Islam yang senantiasa teriringi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan hal tersebut bermula saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan Daulah Islamiyah, dan masyarakat beranggapan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sesuatu yang sangat mulia dan sangat berharga. Hal ini terbukti dengan banyaknya dorongan-dorongan atau faktor-faktor yang menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, yaitu bahasa Arab, pendidikan, serta perdagangan internasional. Dan secara umum, faktor yang mempengaruhi kemajuan sains di dunia Islam adalah yang pertama, kesungguhan dalam mempraktikkan serta mengamalkan ilmu pengetahuan serta teknologi tersebut. Yang kedua adalah motivasi agama. Yang ketiga, faktor sosial politik. Dan yang keempat adalah ekonomi. Dan yang terakhir adalah dukungan dari penguasa yang berkuasa pada saat itu. Materi yang kedua adalah hakikat IPTEX dalam pandangan Islam. Agama Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Hal ini terbukti dengan banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan umat Islam untuk senantiasa menuntut ilmu, serta perkembangan IPTEX ini dijadikan sebagai alat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun peran Islam dalam perkembangan IPTEX mencakup dua hal. Yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, senantiasa menjadikan syariah Islam sebagai standar manfaat. Oleh karena itu, dianjurkan kepada seluruh umat Islam untuk senantiasa menjadikan alam sekitar dan ilmu pengetahuan untuk senantiasa dijadikan untuk sebagai sumber manfaat untuk kelangsungan hidup bermasyarakat. Materi yang ketiga adalah kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan serta mengamalkannya. Nah, pada materi ini kita berdasarkan pada beberapa hadis. Yang pertama, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Dan hadis yang kedua adalah tolabul ilmi faridatan ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kedua hadis tersebut mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya untuk menuntut ilmu, serta bagaimana kita sebagai seorang muslimin memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu sehingga kita mempunyai pedoman dalam berkehidupan sehari-hari. Setelah kita mendapatkan ilmu ini, senantiasa harus kita kembangkan keilmuan kita dan senantiasa harus kita amalkan. Sebagaimana wasiat Imam Al-Ghazali adalah ilmu tanpa amal adalah gila, dan amal tanpa ilmu adalah suatu kesia-siaan. Serta 3 amalan manusia yang tidak akan terputus setelah meninggal dunia, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Materi selanjutnya adalah etika pengembangan dan penerapan IPTEX dalam pandangan Islam. Nah, pada materi ini kita belajar bagaimana caranya kita menerapkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Jangan sampai kita hanya bisa memakai dan mempergunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, tetapi kita melupakan kaidah-kaidah serta syariat Islam dalam menggunakan atau memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Pentingnya akhlak Islami
dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan agar ilmu yang kita dapatkan tidak menjadi penyebab bencana bagi kehidupan manusia. Serta ilmu pada kehidupan dunia mempunyai peranan yang sangat penting, sama halnya dengan Al-Quran, yaitu untuk menjadi pedoman kehidupan umat manusia. Materi yang kelima adalah integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Di dalam materi ini kita diberikan pengertian tentang ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ayat kauliyah adalah ayat-ayat Allah yang berupa perkataan. Sedangkan ayat kauniyah adalah ayat-ayat Allah yang berupa fenomena alam. Adapun hubungan antara kedua ayat ini adalah untuk saling menegaskan dan menguatkan satu sama lain, serta memberikan peringatan kepada kita untuk memahami keduanya. Bukan hanya kita disuruh untuk memahami ayat-ayat Allah yang berupa perkataannya, tetapi kita disuruh untuk memahami serta merenungi berbagai petunjuk dan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Materi yang terakhir adalah paradigma pengembangan ipteks. Di dalam materi ini senantiasa kita dianjurkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebaik mungkin. Bagaimana pandangan serta pemikiran kita dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin hari semakin canggih dan semakin hari semakin bertambah. Bagaimana kita sebagai umat Islam senantiasa menerapkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan syariat-syariat Islam yang ada. Sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi ini dapat kita kembangkan dan dapat kita terapkan sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga tidak menjadi suatu kemubasiran dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.